Banyuwangi, 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 dadi wong siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi 1 TV. Nah, kita saat ini coba ditebak ada di mana ini. Nah, kebetulan kita hari ini spesial akan mendatangi Bapak Wakil Bupati, orang nomor 2 di Banyuwangi. Dan inilah kediaman dari Bapak Wakil Bupati Banyuwangi, yakni Bapak Haji Sukira. Nah, pengen tahu seperti apa sih aktivitas Bapak Sukira? Sepertinya ini Bapak Sukira juga mendaftar untuk menjadi P1 Banyuwangi, untuk menjadi Bupati Banyuwangi. Nah, lebih jelasnya, ayo kita akan ke Pak Sukira langsung, kita ngobrol-ngobrol, kita ulas perjalanan Bapak Sukira dari awal hingga menjadi Wakil Bupati Banyuwangi. Ya, pemirsa Banyuwangi 1 TV, kali ini kita dengan Bapak nomor 2 di Banyuwangi, Bapak Haji Sukira. Kita mencoba mengikuti aktivitas Bapak Sukira yang notabene beliau ini memang konon dari petani, mulai dari bawah sampai sekarang menjabat di orang nomor 2 di Banyuwangi. Nggih, Pak Haji. Ini ya, kebunnya Pak Haji, nggih? Ini alhamdulillah ya, kita kebun kita mulai sejak sebelum menjadi DPR juga menjadi Wakil Bupati Banyuwangi. Okay. Ya. Sambil jalan mungkin Pak Haji, kita keliling di perkebunan jenengan ini. Dulu sebelum jadi DPR ceritanya ini gini, banyak orang bilang katanya jenengan ini memang dari orang kecil, orang petani yang sebelumnya ini sangat bisa dikatakan memprihatinkan sehingga menjadi seorang pejabat. Betul nggak itu Pak? Ya betul, itu memang tidak salah Mas. Saya dulu memang bukan hanya petani, tapi saya itu buruh tani. Buruh tani yang setiap hari saya itu kadang buruh nyangkul, buruh ngangkutin jeruk, ngangkutin naga, ikut di salah satu bos namanya Pak Sumaji dan Pak Haji Mesrana. Disitulah saya belajar. Oh, kalau kita hanya jadi buruh itu gini. Ternyata ilmunya mereka kita terapkan, dan alhamdulillah dulu tanah sejengkal pun itu saya nggak punya, sepacul pun nggak punya. Nggak punya tanah? Nggak punya tanah sama sekali. Meskipun dari orang tua? Orang tua baru saya dikasih itu setelah saya punya anak 2. Dikasih warisan? Dikasih warisan hanya untuk rumah 1/8 hektar dan untuk sawah 1/4 bau, itu aja sudah itu. Oh, berarti jenengan dulu waktu nikah pun nol? Nggak ada gitu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya, karena ketekunan dan lain sebagainya, sehingga saya bisa sampai seperti ini, tentu dengan kerja keras dan sebagainya. Berarti awal karir jenengan ini memang petani ya? Buruh tani, bukan buruh tani, buruh tani, baru ke petani. Baru ke petani,
setelah itu perjalanannya berapa tahun jenengan jadi petani, Bu Haji? Saya jadi petani itu kira-kira hampir sekitar 20 tahunan lah, 15 sampai 20 tahun. Selama menjadi petani apa aja yang ditanam? Mungkin pengalaman untuk bercocok tanam, Pak Haji? Iya, saya dulu yang bercocok tanam ini kan, saya kan buruh ya, buruh tani, sehingga hanya nyewa, saya tanam cabai. Hanya tanam cabai aja, padi, cabai gitu aja. Setelah tanam padi, tanam cabai, dan itu tanah sewa, bukan tanah sendiri. Dari situlah kita belajar, ternyata dengan ketekunan walaupun nyewa, kita manajemen dengan manajemen usaha tani lah tentunya. Ini juga menghasilkan yang bisa kita untuk bekal hidup ke depan seperti itu. Termasuk sekarang berkembang di jeruk ini, Pak Haji, ya? Ya, di jeruk ini alhamdulillah ini juga walaupun sedikit, ini kan juga tanah-tanah sendiri, dan juga sebagian kita sewa-sewa jeruk lah dikit-dikit, walaupun saya sudah menjadi wakil bupati setiap hari libur, seperti hari ini kan libur panjang, libur mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan ini Sabtunya kita ketemu panjenengan di sini ini. Berarti tidak melupakan meskipun jadi seorang wakil bupati, tapi tidak melupakan aktivitas sehari-hari ataupun pekerjaan yang dulunya memang dari awal, Mas Haji. Iya, soalnya sudah pesan orang tua, jangan sampai melupakan petani. Katanya taniku ngeratani. Jadi yang kita tanam itu ngeratani untuk orang banyak. Itu seperti halnya kalau kita niat bismillah bahwa yang kita hasilkan itu kan bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya tanam padi, niat bismillah, karena orang tua itu pernah bilang, ingat sabda Rasulullah, khairunas angfahum linas. Api-api manusa iki lek uripe iso manfaati kangge wong liya. Dan satu-satunya petani ini secara nasional juga punya kontribusi yang sangat luar biasa. Contoh aja kalau nggak ada beras orang sudah bingung semua. Inilah yang kata orang tua itu harus tetap dadi tani jerene ki ngeratani ngono Mas. Banyuwangi, Banyuwangi, sama piara sak Nusantara asale. Menarik pemirsa, perjalanan Pak Sugira. Kita ini posisinya di kebun. Kita pengen tahu Pak Sugira memang benar-benar orang petani atau tidak. Ini sekarang kita di lokasi tanaman jeruk. Nah, mungkin Pak Sugira ini bisa dikasih tahu ke pemirsa, ini jeruk yang paling bagus itu seperti apa? Ini pupuknya pakai apa? Seperti itu, Pak Haji, monggo. Iya. Ini kita sampai saja sambil lihat. Sebelum saya bicara masalah budidaya pertanian, gini Mas, saya ini kan sekarang juga didorong oleh rakyat saya, oleh masyarakat saya untuk menjadi untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuwangi. Ini karena juga dorongan rakyat. Maju aja rakyat petani, siapa nanti yang wakili kalau nggak sampean. Akhirnya berangkat dari situ, saya memang maju ini yang pertama karena memang kehendak masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dan khususnya komunitas pertanian. Dan terus Pak D kan putra daerah, ya memang saya lahir di Senepo, dibesarkan di Senepo, dan sekarang juga tetap di Senepo. Memang benar-benar saya dilahirkan di Banyuwangi. Dan hari ini terkait dengan bagaimana teknologi tanaman yang paling baik, selama ini kan kita terkendala dengan masalah pupuk organik, Mas. Dengan masalah pupuk, subsidi pupuk dan bagainya kan kurang. Tapi saya menghimbau pada teman-teman, pemakaian pupuk ini saya pakai pupuk organik, Mas. Jadi ini pupuk kandang. Ini pupuk kandang, ini pupuk kandang nih. Berarti ini pupuk kandang, Mas? Ini semuanya ini dari kotoran kambing, kotoran sapi kita tempatkan di lingkaran daun jeruk ini, di lingkaran jarum jeruk ini, dan kita tidak tergantung pada pupuk kimia. Karena pupuk organik ini juga akan menyuburkan kesuburan tanah. Karena dengan pupuk organik ini kehidupan mikroorganisme dalam tanah ini akan berkembang biak. Dan itulah yang akan membantu proses pencernakan makanan di dalam tanah yang bisa diserap oleh akar tanaman. Jadi bisa dikatakan dengan pupuk organik yang ini pengeluaran artinya tidak terlalu besar, Pak Haji. Ya, saya memang di samping itu juga kita manfaatkan teman-teman sekampung saya ini. Setiap musim kemarau ini saya ambilin semua kandang-kandang ini. Saya ambilin semua, berapapun saya ambilin untuk pupuk di tanaman saya. Baik tanaman naga, tanaman jeruk, dan tanaman yang lain, mungkin cabai dan sebagainya. Tanaman cabai masih ada, Pak Haji? Tanaman cabai masih ada, hanya untuk kebutuhan sendiri. Hanya saja kalau kita pakai pupuk organik ini kan
setiap hari makanan itu kan bisa makan dengan unsur-unsur mikro ini yang disebabkan oleh adanya pupuk organik, sehingga tanaman buah pun juga akan buah sepanjang tahun. Makanya jeruk saya itu walaupun ini ada yang sudah barusan panen, ini pentil-pentil kecil-kecil ini juga masih banyak. Ini yang seperti ini. Ini pentil-pentil jeruk ini, dan ini nanti panennya pas pada saat jeruk tidak begitu banyak. Sehingga inilah yang nanti harapan kita untuk menjadi penjualan jeruk yang paling mahal, yang masih saat neker-neker ini panen di bulan 10-11 ini. 10-11 itu rata-rata petani tidak punya jeruk. Tapi dengan pupuk organik dan perapan yang jeruk ini bisa hampir berbuah itu sepanjang tahun. Banyuwangi, 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 Jatiyo siji. Banyuwangi, Banyuwangi. Nah, selama ini Pak Haji, sambil jalan Pak Haji, Yeah, mungkin yeah. jenengan sambil beraktivitas. Selama ini jenengan menjabat sebagai DPRD dan juga saat ini menjadi orang nomor 2 di Banyuwangi. Ini apa yang jenengan berbuat untuk khususnya pertanian, karena jenengan ini memang orang tani gitu Pak Haji. Ya, terutama di bidang budidaya pertanian khususnya di wilayah selatan. Ini kan juga ada kelompok-kelompok tani milenial, tani muda, dan bahkan ada anak saya atau tetangga saya, keponakan-keponakan yang sekarang itu kuliahnya di pertanian, sekarang sudah bisa melakukan budidaya sendiri, yaitu budidaya bibit-bibit pertanian, bibit cabai, bibit naga ya untuk melayani petani di sini. Jadi petani sekarang ini kalau mau nanam apa-apa bibit itu tinggal ambil di keponakan saya. Kalau misalkan nanti boleh dilihat, monggo, ini keponakan saya. Jadi di samping itu sekarang anak saya pun kalau ini saya kerja hari-hari efektif ke Banyuwangi untuk sebagai wakil bupati, ini anak saya yang meneruskan. Kebetulan anak saya juga lulusan dari UGM. Tapi tetap beraktivitas di Tetap pertanian. dia nggak pernah mau mendekat bapak, tapi malah mendekatnya di tanaman yang bapak tinggalin ini. Artinya mencontoh mungkin perjalanan jenengan. Iya, Pak Haji, dan dari pertanian. hari ini di Naga, nanti di Naga bisa kita lihat. Mereka jadi sudah mengelola ini, saya kan hanya membantu saja setiap hari libur gitu. Gitu ya. Selain jeruk, buah naga yang sudah dijalani Pak Haji, mungkin untuk pertanian yang lain di Kabupaten Banyuwangi pertanian banyak Pak Haji. Salah satunya mungkin tanaman padi gitu. Mungkin ada terobosan-terobosan karena mengingat di Banyuwangi ini tanaman padi sepertinya sudah mulai berkurang gitu. Iya, memang ada terobosan. Oleh karena itu tanaman padi ini sekarang ini kan kadang kita resikonya terhadap serangan hama dan penyakit. Lebih-lebih kalau kita nanam padi itu sepanjang terus-menerus artinya kita malah membuat pertumbuhan hama penyakit itu tidak ada putus-putusnya terhadap hama penyakit tanaman padi. Oleh karena itu saya berharap teman-teman yang nanam padi tidak sepanjang tahun padi terus, tapi ada giliran tanaman. Jadi setelah padi entah jagung, entah ketela, entah kedelai, ini untuk memutus mata rantai perkembangbiakan hama dan penyakit. Karena hama padi itu tidak sama dengan hama kedelai, mungkin tidak sama dengan hama jagung dan mungkin ketela rambat. Ketika ini padi kita putus dengan pergiliran tanaman yang baik, secara otomatis kita akan menghambat atau membunuh perkembangan hama dan penyakit padi saat itu. Sehingga setelah itu nanam padi lagi, mungkin penyakitnya tidak kronis. Kalau terus-menerus, di samping juga kesuburan tanah akan terpengaruh, mungkin keasaman, mungkin pH tanahnya juga akan terlalu asam dan nanti tidak baik untuk tanaman yang lain. Memang harus ada pergiliran tanaman yang baik. Banyuwangi, hey Banyuwangi, semobiara sak nusantara, asale urip sampe tumekane pati. Ngobrol terkait dengan Pilbub saat ini Pak Haji. Iya. Nah ini nama Pak Haji juga senter juga ini, mencalonkan diri sebagai calon Bupati Banyuwangi. Nah ini apa harapannya Pak Haji
kok sekarang dari P2 sekarang ingin maju ke P1-nya. Apakah ini cita-cita seorang petani yang memang bisa loh, petani itu bisa menjadi bupati, bisa menjadi pejabat atau seperti apa? Karena kita tahu di Banyuwangi ini mungkin baru Pak Aji yang sosok seorang petani yang menjabat sebagai kepemerintahan yang ini P2, orang nomor 2. Kayaknya sepertinya Pak Aji aja ya. Sebelumnya kan tidak ada ya, seorang petani menjadi untuk di Banyuwangi. Betul. Iya Mas, memang saya katakan kembali bahwa saya berangkat ini karena memang dorongan dari teman-teman petani. Biar apa? Biar di Banyuwangi ini ada sosok pemimpin yang berasal dari dunia pertanian. Jadi saya ini memang dikendaki oleh rakyat, khususnya rakyat di pedesaan, pertanian, dan rakyat Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama saya maju ini memang rakyat itu sudah mendorong saya untuk lebih bermanfaat lagi. Bagaimana kita menjadi lebih bermanfaat? Tentunya ya mesti orang yang punya kebijakan. Salah satunya harus jadi P1. Makanya ini masukan dari teman-teman tani, teman-teman semualah sivitas pertanian, dan bagiannya juga teman-teman dari alumni pertanian, punya dari UGM, dari Brawijaya, dari UNER yang berangkat dari pertanian. Ini rata-rata seperti itu. Ayo kita kembangkan bahwa dengan tani ini Banyuwangi akan kita cukupi semuanya. Terus yang kedua bilang Pak Aji ini, Pak Girah kan juga putra daerah. Masa putra daerah nggak mau maju gitu? Akhirnya saya tanya pada diri saya gitu loh. Setelah pamit keluarga dan sebagainya, ya udahlah, demi rakyat saya maunya rakyat seperti itu, ya alhamdulillah saya memberanikan diri untuk maju menjadi Banyuwangi 1 di Pilkada 2024 sampai. Tapi kan tetap harus tahapannya kan mendaftar ke partai politik. Iya. Nah, ini sudah berapa partai yang Pak Aji daftar? Saya sampai saat ini karena yang buka di Banyuwangi ini masih 3 partai, sehingga dari 3 partai ini saya mendaftar semua, baik di PDI Perjuangan, di PKB, yang terakhir kemarin itu di Nasdem. Karena apa? Karena kita ini harus Banyuwangi ini menjadi satu, artinya kita bisa memenangkan kontestasi pilkada ini. Kalau PDI Perjuangan suaranya paling hanya berapa? 20% atau berapa? Itu yang jelas dari 100% kan masih ada 80. Jadi kita tidak fanatik, tentu untuk mencapai keberhasilan ini kita juga harus ada kebersamaan, persatuan dan lain sebagainya untuk saling melengkapi, memiliki dan bertanggung jawab untuk kita bersama. Tapi yakin Pak Haji, kira-kira partai politik ini nanti akan merekom Pak Haji untuk menjadi P1? Ya, kalau yakin kan urusan Allah itu. Tapi yang jelas kita berusaha maksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan doa semua masyarakat Banyuwangi bahwa saya adalah putra daerah, saya maju karena dikehendaki oleh rakyat Banyuwangi, khususnya teman-teman yang ada di pedesaan, pertanian, dan juga mungkin teman-teman dari sivitas akademika. Insya Allah lah, kalau mungkin partai merekom saya, partai apapun saya akan mempertanggungjawabkan dan perjuangkan bersama teman-teman, karena tanpa teman-teman saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berani karena teman-teman yang menghendaki. Mudah-mudahan doa rakyat kita semua, kita bisa mendapatkan rekom dan juga memenangkan kontestasi pilkada November 2024 nanti. Nah, kira-kira seandainya rekom turun ke Pak Haji nih, Pak Haji Sukira, kira-kira sudah ada bayangan gitu untuk wakilnya Pak Haji Sukira ini? Sampai saat ini saya belum. Nanti kan akan komunikasikan dengan teman-teman semua, khususnya masyarakat pertanian, masyarakat pedesaan, dan masyarakat Banyuwangi. Siapa kira-kira yang mendampingi saya nanti ketika saya mendapatkan rekom? Tentu itu tidak gampang, karena memang harus sejalan, bahwa kita ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini adalah kuncinya. Dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Dari rakyat, oleh rakyat, dan kebetulan saya ini juga harus berjuang keras dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi ini. Dan mudah-mudahan penggede-penggede partai yang ada di Jakarta, yang notabene saya ini tahunya hanya di Banyuwangi, sawah, lahan, teman, dan petani, mudah-mudahan di sana itu bisa melihat dengan jernih mata kepala mereka dan lain sebagainya,
sehingga dia itu bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan daripada masyarakat Banyuwangi. Nggak takut Pak Haji? Artinya kan yang maju saat ini kan bisa dikatakan para anak priayi, orang yang bisa dikatakan punya dana besar, orang yang elit lah, bisa dikatakan ada dana besar seperti ini. Sementara Pak Haji ini seorang petani. Iya. Artinya nggak takut Betul. bersaing dengan Betul. orang-orang besar itu. Ya memang kalau dilihat dari dana dan keterbatasan, mungkin saya ini orang yang paling terbatas dalam urusan finansial. Urusan priayi mungkin saya ini orang paling jembel karena saya tiap hari juga ke sawah. Ya tiap hari orang tahu semua lah. Pak Haji jadi wakil bupati kok panggah ke sawah apa dan sebagainya, karena kita untuk mencukupi kebutuhan hidup dan tetap ada karyawan yang harus tetap bekerja di sawah, sehingga setiap minggu dan setiap hari libur saya tetap turun. Saya terus terang aja Mas, mulai dulu itu tidak pernah takut. Apalagi sekarang paling tidak saya sudah seperti ini. Ibarat saya sudah wakil bupati. Wong dulu aja saya hanya buruh tani aja, nyata tidak pernah takut dan menjadi anggota DPRD ini. Bahkan jadi yakin bahwa kalau itu sudah kehendak Allah, kehendak yang Maha Kuasa, saya pikir yang namanya dana besar, mungkin orang elit, mungkin pria dan sebagainya, ya Allah itu tidak melihat semuanya itu. Tapi melihat siapa yang paling pantas bagi Allah untuk memimpin Banyu ke depan. Itu kita serahkan aja semua kepada yang kuasa, karena manusia itu hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Itu aja Mas. betul nggih. Seperti Pak Haji dulunya ya, masih mungkin bisa dikatakan masih kecil ataupun sudah menjadi petani, ini nggak ada bayangan saya akan jadi apa, jadi wakil bupati, nggak ada Mas? Nggak ada. Kok itu toh Mas, saya dulu itu waktu punya istri itu aja, saya bayangan saya waktu naik sepeda uklik itu, uklik, iya. Ontel itu sudah beristri. Sudah beristri. Sudah sepeda ontel. Itu pun itu pinjam di bule saya tidak punya sepeda. Pas jalan-jalan sore ini saya di sawah ini kan istri ini bilang gini, Pak, seandainya kita punya sawah seperti ini, dan saya nangis Mas. Langsung saya nangis. Terus tanah yang saya tangis ini itu alhamdulillah sekarang itu menjadi milik kita. Nanti kita lihat di sana itu. Saya nangis, saya kepada Allah, bayangan saya, bahwa saya itu punya sawah 1/4, sepeda motor 1, insya Allah sudah bisa hidup. Waktu itu hanya itu aja. Jadi sepeda motor 1, sawah 1/4, uang 100 juta. Cita-cita saya hanya itu aja waktu itu. Nggak ada calon bupati, nggak ada sama sekali, nggak terbayang. Maka itu yang menginspirasi saya bahwa saya itu tidak pernah takut terhadap bayang-bayang. Entah itu orang besar, entah itu orang banyak duit, entah itu orang priayi dan sebagainya. Karena Tuhan punya catatan tersendiri. Insya Allah seperti itu Mas. Jadi saya tidak pernah takut sama siapapun juga. Luar biasa pemirsa, ini bukti nyata di Banyuwangi. Jadi bisa menginspirasi masyarakat di Banyuwangi, siapapun di Banyuwangi yang mungkin saat ini lagi terpuruk, mungkin ekonominya sekarang masih di titik rendah, ngoten Pak Haji nggih? Betul. Seperti yang diungkapkan Pak Haji tadi, saya merinding. Saya juga seorang anak petani, tapi perjalanan kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu nanti kita menjadi seorang nomor 1, bahkan orang nomor 1 di Indonesia kita nggak tahu, ngoten Pak Haji nggih? Amin, amin. Jadi mungkin siapapun pemirsa Banyuwangi TV yang mungkin anak-anak ataupun di keluarga yang punya cita-cita jadi bupati, jadi seorang pejabat, sah-sah saja Pak Haji. Boleh saja. Boleh takut ngoten. Boleh saja. Jadi itulah yang menginspirasi kita. Ini dibuktikan oleh Pak Haji Sukira, dari yang tidak punya apa-apa, bahkan hanya naik sepeda ontel Pak Haji. Iya, betul. Sekarang sudah menjadi orang nomor 2 di Banyuwangi, dan saat ini Pak Haji juga mendaftar untuk maju di P1 Banyuwangi. Itu dari kami. Nanti kita coba akan keliling lagi di beberapa tempat mungkin sama Pak Haji, Pak Haji Sukira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi